Pikiran penulis dengan baik. Jadi tujuan dari nomor 2 ini supaya pembaca dapat mengikuti alur yang disampaikan kepada penulisnya tersebut. Lalu yang ketiga ini, tujuan yang ketiga untuk mengetahui bagian-bagian penting dalam pendahuluan karya ilmiah. Dengan memahami dalam pendahuluan karya ilmiah terdapat beberapa bagian penting yang harus ada, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Keempat bagian ini saling berkaitan dan menjadi dasar bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Jika pendahuluan disusun dengan baik, maka pembaca akan lebih mudah memahami isi karya ilmiah secara keseluruhan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rainda. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat penulisan akan dibacakan oleh Michael. Pada Michael dipersilakan. Baik ya. Manfaat penulisan pendahuluan dalam karya ilmiah adalah yang pertama yaitu membantu menyusun pendahuluan karya ilmiah karena bisa memudahkan penulis membuat pendahuluan secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua yaitu memahami struktur pendahuluan yang benar. Penulis mengetahui urutan bagian yang penting agar penulisan lebih rapi dan sesuai kaidah ilmiah. Yang ketiga yaitu memudahkan pembaca memahami isi karya ilmiah. Pendahuluan yang baik membantu pembaca memahami gambaran umum dan tujuan penelitian sejak awal. Terima kasih. Oke, terima kasih Michael. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang pendahuluan. Saya sebagai moderator membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Minimal satu kelompok satu pertanyaan. Saya. Oke, dari kelompok mana? Pertanyaan untuk kelompok yang sedang berpresentasi sekarang ya. Mengapa harus ada pendahuluan dari sebuah karya ilmiah? Pertama, dan apa jadinya jikalau tidak ada pendahuluan di sebuah karya ilmiah? Yang kedua, yang ketiga, Bentar, pelan-pelan. Mengapa apa? mengapa Ya. harus ada pendahuluan dari sebuah karya ilmiah? Terus? Dan apa jadinya Oke. jikalau tidak ada pendahuluan di sebuah karya ilmiah? Serta berikan contohnya agar bisa membuat pendahuluan karya ilmiah secara sistematis dan benar. Tunggu. Serta berikan contohnya. Berikan contohnya agar bisa membuat pendahuluan. Bisa membuat pendahuluan. Secara sistematis dan benar. Terima kasih. Oke, kami tampung dulu ya. Iya, terima kasih. Ada lagi? Kelompok berapa? Satu pertanyaan satu kelompok ya, nggak bisa ya. Jadi tadi sudah beranak pertanyaannya. Kak, jangan ini ya. Harus membahas. Ayo, kelompok lainnya. Oke, itu dari kelompok. Kelompok kami ini kan Perkenalkan nama saya. Kenapa nama saya Noel dari kelompok 6? Saya mau bertanya bagaimana cara membuat pendahuluan yang jelas dan informatif. Yang jelas dan informatif. Oke, kami tampung dulu. Ada lagi?
Dalam konteks karya ilmiah, bagaimana pendahuluan dapat digunakan untuk membangun agensi penelitian secara akademis dan praktis sekaligus. Coba ulangi pertanyaannya. Dalam konteks karya ilmiah, bagaimana pendahuluan dapat digunakan untuk membangun agensi penelitian Membangun agensi penelitian agensi penelitian secara akademis secara akademis dan praktis sekaligus. dan apa? Dan praktis sekaligus. Dan praktis sekaligus. Ada lagi nih kelompok Perkenalkan, nama saya Auti Cecilia Alvinita dari kelompok 1. AI bisa membuat pendahuluan dalam hitungan detik. Menurut kalian, apakah kemampuan menulis pendahuluan masih penting untuk mahasiswa? Jelaskan berdasarkan pengalaman. AI bisa membuat pendahuluan dalam hitungan detik. AI bisa Membuat membuat pendahuluan pendahuluan dalam hitungan detik. dalam hitungan detik. Menurut kalian, Yes, terus apakah kemampuan menulis pendahuluan kemampuan menulis pendahuluan masih penting untuk mahasiswa? masih penting apa? Untuk mahasiswa, Untuk mahasiswa. Terus jelaskan berdasarkan berdasarkan pengalaman atau pandangan kalian sendiri. pandangan. Udah? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada kelompok 2 sama 4 lagi yang belum. Kelompok 2 tadi benar ya? Ah, Kelompok 3 ya. kelompok 3 di depan. Kelompok 2 mana? Saya. Oh, bukan kelompok 1 ya? Maaf ya. Saya langsung buka. Dua pertanyaan. Silakan perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Bosya dari kelompok 4. Oke, saya ingin bertanya, apakah sebuah tujuan penelitian yang sudah dituliskan di pendahuluan sudah sepenuhnya dapat menjawab seluruh rumusan masalah yang ada? Coba ulangi. Saya Kasih trik buat ini. klasifikasi. Apakah sebuah tujuan penelitian Apakah sebuah tujuan penelitian yang sudah dituliskan pada pendahuluan pada pendahuluan sudah sepenuhnya dapat menjawab? menjawab Seluruh rumusan masalah yang ada. menjawab apa? Seluruh rumusan masalah yang ada. Seluruh Rumusan masalah yang ada. ada lagi. Wah. Yang pertama, kenapa kita penting ada pendahuluan dalam sebuah karya ilmiah adalah ketika kita ada pendahuluan dalam sebuah karya ilmiah, kita akan ada mengetahui rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya dalam sebuah karya ilmiah tersebut. Karena pendahuluan itu akan menjelaskan seluruh isi karya ilmiah. Jika tidak ada pendahuluan, maka kita tidak akan tahu apa sih isi penelitian tersebut. Nah, Yang kedua, bagaimana jika tidak ada pendahuluan? Sebaliknya, sebaliknya apa itu? sebaliknya kalau tidak ada pendahuluan berarti tidak ada juga tujuan masalah, rumusan dan latar belakang masalah itu tersebut. Iya. Nah, contohnya seperti perkembangan informasi di SMAN 1 Oku masih sangat terlambat diterima oleh siswa karena
sistem informasinya belum ada dan perkembangan teknologi yang belum bisa dibuat oleh seorang mahasiswa. Seperti itulah kurang lebih. Baiklah, baiklah, terima kasih Miguel, terima kasih Miguel. Puas jawabannya? Mantap, mantap. Jawaban yang diberikan kelompok kami bisa dimengerti. Sangat dimengerti. Terima kasih sudah menjawab. Hebat, hebat. Berbesar hati. Yang kedua Bagaimana membedakan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Soalnya itu bagaimana membuat pendahuluan yang jelas dan informatif. Untuk membuat pendahuluan yang jelas dan informatif, kita memerlukan beberapa data dan info untuk membuat pendahuluan ini. Salah satunya, bukan salah satu, banyak, lumayan banyak lah. Yaitu yang pertama itu ada data dari latar belakang masalahnya. Kalau kita mau membuat pendahuluan itu, kita harus ada data tentang latar belakang masalah tersebut. Juga yang kedua ada juga data data pendukung seperti saksi atau orang kedua yang bisa memberikan info lebih lengkap untuk membuat pendahuluan ini. Lalu ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini penting juga untuk kita membuat pendahuluan. Seperti contohnya bagaimana pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Ini adalah satu bentuk pertanyaan berupa masalah yang nantinya akan dipecahkan dalam sebuah isi yang awalnya ada pendahuluannya. Lalu berikutnya itu ada data tentang referensi atau teori. Jika kita mengambil data dari sumber lain, itu harus ada referensi atau teori pendukungnya atau yang pemilik sumber tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau membuat pendahuluan yang jelas dan informatif, itu kita harus punya data. Yang pertama, masalah yang terjadi. Kedua, alasan pentingnya diteliti kenapa, dan juga tujuan penelitian. Jadi kita harus punya dasar itu. Kalau belum jelas bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6. Kelompok 6 tadi ya. Bagaimana jawabannya? Apakah memuaskan atau masih ingin ditanyakan? Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ayo sejauh ya. Pak Joni masuk. AI memang bisa membuat pendahuluan dalam hitungan detik. Tetapi kemampuan menulis pendahuluan tetap penting bagi mahasiswa. Pendahuluan bukan hanya soal menulis, melainkan melatih cara berpikir, menyusun masalah, dan menjelaskan tujuan penelitian. Jika mahasiswa hanya mengandalkan AI tanpa memahami isi tulisannya, mereka biasanya hanya akan kesulitan saat ditanya dosen atau presentasi. Selain itu, hasil dari AI sering terlalu umum dan tidak sesuai dengan masalah penelitian sebenarnya. Jadi menurut saya, sebaiknya AI digunakan sebagai alat bantu untuk mencari ide atau memperbaiki tulisan, bukan menggantikan kemampuan berpikir atau memahami karya ilmiah itu sendiri. Oke, bagaimana kelompok 1? Apakah oke, sangat memuaskan ya? Tadi kelompok 5 tadi, bagaimana pendahuluan membangun agensi penelitian secara akademis dan praktis, kelompok Anda kan? Oke. Pendahuluan dapat membangun agensi dengan dua cara, secara akademis dan secara praktis. Secara
praktis ada menunjukkan dampak nyata masalah di lapangan dan menjelaskan manfaat langsung hasil penelitian bagi masyarakat, sekolah atau instansi. Secara akademis, yang pertama itu menunjukkan adanya kesenjangan teori atau penelitian sebelumnya. Yang kedua, menjelaskan bahwa masalah tersebut belum banyak diteliti serta memberikan dasar ilmiah mengapa penelitian itu penting. Bagaimana kelompok 5? Apakah jawaban saya memuaskan? Oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada kelompok 4 yang akan dijawab oleh soal itu apa tujuan penelitian? Oh itu. Presensi di mana ya? Sudah semua? Keliling. Oh, kamu lah ke situ. Terima kasih. Nggak bakal bisa satu kelompok lagi yang habis. Tapi udah dapet. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya itu ada, apakah sebuah tujuan penelitian yang sudah dituliskan pada pendahuluan sudah sepenuhnya dapat menjawab seluruh rumusan masalah yang ada? Di jawaban saya di sini, kalau menjawab seluruh rumusan masalah yang ada itu tidak sepenuhnya, karena isi dalam pendahuluan ini bukan jawaban, tapi lebih ke arah kemana kita akan ditujukan atau pembukaan karena jawaban dari rumusan masalah ini ada di dalam isi karya ilmiah, bukan di pendahuluan. Pendahuluan itu ibaratnya hanya memperkenalkan apa yang ada dalam isi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Apakah terjawab? Jawab. Tepatnya rumusan masalah akan terjawab pada bagian pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan untuk Abang Zuan. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya
latar belakang, bagaimana kalau latar belakang menggunakan kalimat yang hiperbola dan tidak berdasarkan fakta dalam materi penelitian? Berarti penelitiannya adalah penelitian palsu. Sudah kok. Yo, kalau kata-katanya tidak seperti faktanya berarti penelitiannya palsu. Itu jawaban dari Kevin. Coba ulangi. Aku pengen jawab juga. Berarti bukan menulis latar belakang itu nggak boleh pakai hiperbola atau kalimat yang dilebih-lebihkan. Ya, berarti penelitiannya palsu. Harus berdasarkan fakta dan dalam materi penelitian tersebut. Fakta dan data. Oh iya, setuju. Itu yang ngobrol-ngobrol di belakang itu kan ngomong. Sudah. Oke, terima kasih kawan-kawan atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pendahuluan ini. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat merupakan bagian penting dalam pendahuluan karya ilmiah yang harus disusun secara runtut dan jelas. Dengan demikian, pengertian dan cara menyusun setiap bagian tersebut, penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang struktur, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, sekian dari kami.